seluruh rangkaian hidup kami. Amin. Karena kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Ketika kami tidak terhubung dengan Engkau, Tuhan, kami adalah hanya manusia yang tidak ada artinya. Kami telah terbuang, kami telah mati, kami tidak ada arti, Tuhan. Amin. Sampai Engkau datang, Yesus anak tunggal Allah, menyatakan diri keluar dari Engkau, Allah yang misteri, menyatakan anak Yesus yang tunggal. Itulah membuat Engkau nyata bagi kami. Amin. Sehingga kami bisa terhubung dengan. Terima kasih, kami bersyukur buat Tuhan Yesus yang telah menebus kami, mati dan darahnya tercurah dan kemudian bangkit dan naik ke surga. Itulah Tuhan yang membuat Engkau layak untuk disembah. Itulah yang membuat Engkau layak menjadi Tuhan atas segala yang ada dalam ciptaan Tuhan Yesus. Engkau Allah kami, Raja kami, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu, Bang. Amin. Karena orang-orang yang datang ke tempat ini berpikiran seperti itu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan terlebih dahulu nyatakan bagi kami kuasa-Mu itu, kemuliaan-Mu itu, sehingga kami lebih lagi melangkah lebih jauh mengikut Engkau. Amen. Karena demikianlah murid-murid-Mu, Tuhan, mereka melangkah lebih jauh, tidak ragu mengikut Tuhan, memberikan hidupnya kepada Tuhan, karena mereka telah melihat bahwa Engkau adalah Mesias itu. Amin. Amin. Juru selamat Tuhan Allah yang turun dari surga. Bapa di surga, kami mau mengalami mujizat-Mu, mengalami ketidakmustahilan bersama Tuhan. Hari-hari kami ke depan masih panjang. Kami ingin bersama Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, sehingga mujizat-mujizat bisa terjadi. Bahkan di GB Hoso Blessing ini benar-benar diberkati Tuhan. Blessing of the Lord tercurah di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi, kuduskan, dan berkati umat-Mu, dan tempat ini kuduskan, atmosfer tempat ini kuduskan. Jauhkan segala kuasa, segala roh jahat, pekerjaan iblis apapun bentuknya, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Segala kuasa membuat konsentrasi kami tidak mendengar firman Tuhan yang serius, kami tolak dalam nama Yesus. Mari cengkram hati, jiwa, dan roh kami, pikiran kami, sehingga kami konsentrasi mendengar firman-Mu, dan firman-Mu mencengkram kami, merenggut jiwa kami, sehingga kami berada di dalam lingkupan-Mu, Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu hari ini kami rindukan, urapan-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mau dengar firman-Mu. Haleluya. Umat Tuhan yang dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Mana nih? Luar biasa tapi Tuhan. Luar biasa itu harus disertai dengan ekspresinya. Amen. Luar biasa gitu. Amin. Amin. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Ya, buktikan dulu luar biasanya. Hah? Semangat ya, berikan tos kiri kanan. Semangat buat Tuhan. Nah, jadi orang yang luar biasa itu ciri utama adalah semangat. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun susahnya hidup ini, sederita apapun hidup kita, tetap semangat. Amin. Itulah bedanya orang dunia dengan orang Kristen, saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Oh haleluya. Ya, hari ini saya melihat ada awan kemuliaan Tuhan di sini. Ada asap kemuliaan, harum-harumnya aroma BPK. Ya kan, jadi saya terbayang kalau dulu Tuhan Maha Kuasa ketika melawat persembahan umat Israel itu ya dengan api gitu kan. Jadi aroma asapnya itu mungkin mengharumkan begitu. Ya. Tapi ini ya, bukan seperti itu ya, mungkin mirip-mirip ya. Jadi kita menyenangkan, aroma ini menyenangkan bagi daging kita saudara, bagi penciuman kita ya. Tapi mudah-mudahan itu menjadi makna positif buat pelayanan di tempat ini. Amen. Jadi bukan asap BPK lagi, tapi awan kemuliaan Tuhan. Melawat gereja ini, yang setuju katakan amin. Amin. Ya haleluya saudara. Lihat dulu kiri kanan sekali lagi ya. Cubit dulu. Kalau suami istri cubit dulu. Ya kalau suami istri katakan aku sayang kamu gitu ya.
I love you. Kalau saudara sehimat, ya, aku mengasihimu saudaraku. Amin. Lo bilang, katakan jangan senyum-senyum aja. Nah bilang, aku hari ini akan mentraktir kamu, bilang. Kalau pakai gembala pasti traktirnya aku, ya kan? Saudara dengan saudara juga harus sering-sering saling traktir. Amin. Karena itu ternyata keakraban itu bisa terjadi luar biasa karena makan bersama, saudara. Ya, nggak usah mahal-mahal, nasi ampera juga nggak masalah, ya kan? Kopi ginseng juga nggak apa-apa. Nah itu tandanya, saudara, kita jemaat Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan itu ya terbentuk suatu komunitas yang mesra. Ya. Ada yang indah di situ, saudara. Ya, sungguh alangkah baiknya jika saudara hidup rukun bersama. Jadi kesanalah berkat Tuhan, amin. Jadi berkat Tuhan itu tidak kemana-mana, kepada orang yang hidup rukun, saudara. Kalau hidup saling menggosip, saling curiga, nggak ada berkat Tuhan situ. Ya. Apalagi saling menghosom, ya di sini aja, itu mukanya aja. Hari ini kelihatan baik itu, senyum-senyum, tapi di rumahnya nanti berantem terus. Ya kan? Nah itu berkat Tuhan nggak akan mengalir ke situ, saudara. Berkat bukan bicara materi saja, tetapi saya selalu yang menyampaikan kepada jemaat itu berkat. Kalau saya bicara berkat itu harus keseluruhan, ya, berkat materi, berkat rohani, ya, berkat jasmani, kesehatan, ya, apa namanya itu, penghasilan mata pencarian yang Tuhan berkati, ya, kesehatan yang prima, saudara, dan juga berkat rohani, hikmat, bijaksana, kuasa, urapan Roh Kudus. Jadi itu satu kesatuan. Jadi kalau saya bilang saudara pasti diberkati, berkatnya yang itu, yang mengerti ya saudaraku ya. Jadi itu konteksnya. Baik saudara, sebelum saya mulai penyampaian firman Tuhan, ya, tak kenal maka tak sayang, saya perkenalkan diri dulu ya. Baru sekali ini kan saya datang ke sini, tapi Amang Kota Galung sudah berapa kali visit sama Inang juga. Dulu juga ya, sebelum buka pelayanan ini Amang ya, beberapa kali saudara. Ya, jadi saya pendeta muda PDM masih saudara, PDM Andis Panjaitan. Ya, kami gembala di GB Hope, jadi beda-beda tipis nih namanya dengan sini. Hope HOB sini ya, House of Blessing. Kalau di sana House of Victory. Jadi rumah kemenangan. Ya, kalau ini rumah berkat. Nah, sebenarnya, ini berkat. Sementara tadi saya sudah katakan apa arti berkat, ya kan? Itu konteksnya, saudara. Jadi jangan dilihat, kalau saya datang ke gereja itu pasti saya datang, pasti saya akan diberkati pekerjaan, usaha, bisnis, seluruh diberkati gitu. Bukan hanya itu saja, saudara. Yang semua tadi aspek kehidupan itu, karena Tuhan juga menyediakan kesembuhan. Bilur-bilurnya Tuhan juga disediakan buat kita. Amen. Jadi yang sakit itu pasti disembuhkan, harus disembuhkan. Amen. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi saya tidak mengatakan, kan ada dua ini, tidak ada mustahil ini. Tidak ada mustahil bagi Tuhan, satu lagi tidak ada mustahil bagi orang percaya. Levelnya sama, saudara. Tapi yang mengerjakan sama, Tuhan Yesus atau Roh Kudus. Nah, kami gembala di sana, saudara, House of Victory, rumah kemenangan. Jadi itu kenapa saya ingin orang-orang atau jemaat yang datang ke situ. Jadi itu mereka benar-benar berkemenangan dalam segala hal, saudara. Tetapi itu juga menandakan bahwa hidup itu ternyata adalah perjuangan atau pertempuran. Harus menang. Nanti akan saya sampaikan di sini. Kita menang dalam hal apa? Karena orang Kristen diperhadapkan kepada 3 tantangan, ya. Yaitu ke egonya, diri sendiri, kedagingannya, dosa-dosanya. Kemudian dunia ini, saudara. Dan satu lagi, simbolis, iblis dan antek-anteknya roh jahat itu. 3 tantangan yang harus kita taklukkan. 3 tantangan yang harus kita menangkan di dalam hidup ini. Karena hidup kita ini adalah harus mengikuti perlombaan yang diwajibkan. Jadi wajib. Orang yang lahir ke dunia ini wajib mengikuti perlombaan. Apalagi orang Kristen.
wajib mengikuti perlombaan iman. Ya, perlombaan menaklukkan 3 hal tadi. Makanya itu dasarnya kami buat tuh gereja rumah kemenangan. Ya, jadi di Wahyu berapa itu dikatakan, barang siapa menang dia akan kujadikan jadi sokong guru di rumahku di kerajaan. Jadi orang-orang yang memerintah di kerajaan Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya yang masuk dalam kerajaan Tuhan itu jadi masyarakat biasa. Kita mau jadi level-level yang mendapat mahkota. Nah itu saya selalu tanamkan, ya. Jangan puas hanya masuk surga, upahmu besar di surga kan. Nah upah ini apa? Ada mahkota kita. Upah orang yang setia kepada Tuhan ada 2, surga dan juga mahkota, ya. Tetapi yang dapat mahkota adalah orang yang melayani Tuhan, saudara, yang itu berjuang mengalahkan 3 hal tadi. Nah itu saya sampaikan mereka di sana, ya. Kami, saya ini masih dalam perkenalan. Sampai jam berapa saya nih? Biasanya di sana, Pak Amang game, Pak game jam udah gitu. Sering kelewatan sudah. Cuman 1 tahun ini saya sudah harus disiplin. Jam 12 sudah harus selesai kan. Jadi sebelum jam itu sudah selesai. Jadi mohon maaf. Tapi hari ini saya usahakan tidak lewat dari jam 12. Atau sebelumnya lah. Kalau lebih cepat nanti puji Tuhan, biarlah Roh Kudus yang mengalir buat kita. Nah itu pun kalau saudara setuju. Itu pun kalau saudara benar-benar mau dengan saya khotbah di sini. Kalau kalau belum jam berapa sudah diam-diamot ya kan, udah menguap, aduh, ya. Saya juga akan stop. Tapi kadang di sana saya melihat udah ada yang ini saya yang salah kurang-kurangan atau gimana. Tapi kulihat yang mulai itu antusias. Cuman dia seperti itu. Langsung saya bilang, dalam nama Yesus. Roh yang mempengaruhi dia tidak konsentrasi pergi dong. Itu bisa saja karena visi yang kurang fit, saudara. Ya. Tapi intinya ada juga kalau Roh Kudus mengalir, urapan Roh Kudus mengalir dalam jiwanya, pikirannya itu bisa segar. Jadi makanya saya selalu sebelum saya khotbah saya harus berdoa, saudara. Saya usahakan setiap hari Minggu itu saya tuh jam 3 paling lambat 3:30 saya bangun, saya berdoa. Dan mudah-mudahan sampai jam 6 sampai 6:30. Jadi karena itu inti dari orang yang melayani. Kekuatan kita nggak ada apa-apanya, saudara. Mau sekolah S3, S8, S7 nggak ada juga, itu saudara. Ya, di Indonesia ini terlalu banyak pendeta, tapi yang bertobat berapa orang? Saudara? Pendeta 3 orang, tapi yang bertobat 1 orang. Jadi kalau Petrus berkhotbah 1 orang, yang bertobat 3.000 orang. Amin. Jadi kuasa Tuhan memang harus mendominasi dalam hidup kita. Nah, istri saya baru Nabi Tukulu cuma 1, nggak bisa 2, nggak bisa beberapa, saudara. Seperti ajaran orang sana kan. Kadang orang pindah-pindah agama, apalagi akhir-akhir ini si Rubin langsung pindah. Tahu lah apa gara-gara disiram sana ya tahu saya. Ditinggalkan anaknya, 3 anaknya kan. Istrinya yang baik, tapi istrinya setia, saudara. Tapi kawan itu aduh, namanya Rubin pula ya kan. Nama anak sulung Israel pula. Tapi dia bukan anak sulung lagi sebenarnya, ya. Karena sesuai nubuatan Yakub itu dia sudah diganti karena dia karakternya nggak bagus. Diganti jadi anak sulungnya itu Yusuf sebenarnya. Jadi istri baru Nabi Tukulu, ya, anak kami 3, Nindi, Austin, Dinda kelas 3 SMA kelas 1 dan kelas 3 SMP. Jadi inilah si Austin kami, ini pemain drum. Kebetulan ada, bukan diajak kalau dia main drum di sana. Nah, ikutlah aku Pak katanya kan. Nah si paling kecil itu pun kebetulan dia bukan schedule main bass. Jadi dia bilang juga, akulah yang ikut Pak. Jadi rebutan ikut ke sini. Nah, ya. Jadi anakku ini yang si nomor 1 dia main keyboard, nomor 2 main drum, nomor 3 main bass. Jadi di gereja kita itu kalau mamanya WL, orang ini main musik, saya khotbah, saudara. Jadi sebenarnya dulu pinginnya saya, Tuhan kasihlah anak
sama aku minimal 5 gunakan. Supaya itu kubayangkan juga ya, kalau aku nanti khotbah, istri WL, ya, anak-anak main musik, ya, 2 lagi kolektan saudara. Supaya jangan lari uangnya ya kan. Persembahannya harus diberikan benar-benar kepada Tuhan. Saya bukan matre saudara. Ya. Di gereja kami saya tidak pernah menyinggung hal-hal yang namanya keuangan, tapi biarlah imanmu membuktikan kesetiaanmu dalam memberikan persembahan. Bahkan kotak perpuluhan saya nggak bikin itu di depan. Nah, kami nggak bikin. Karena apa? Untuk apa dia dipaksa-paksa? Hari-hari ini kan apalagi banyak sekali ajaran tentang supaya ya perpuluhan nggak boleh, itu hukum Taurat. Loh, dari mana jalannya hukum Taurat? Itu dari Abraham, dari Yakub sudah ada. Ya, hukum Taurat, sunat pun dari Abraham sudah ada. Jadi banyak, jadi ajaran-ajaran yang berseliweran di mana di internet, di YouTube itu jangan terlalu konsentrasi saudara ke situ. Amin. Carilah khotbah dari GBI. Kalau saya cari referensi khotbah itu dari khotbah GBI, terutama itu sinode kita, Pak Robin Adi, saudara. Nah, itu bagus-bagus. Dia kan doktor teologi ya, saudara. Jadi sudah teruji karena banyak orang sekarang dia nggak sekolah teologi, tapi mengaku dia apologet gitu ya, debater gitu, dan mengaku lagi aku lebih pintar dari ketua sinode kalian katanya. Ya ampun, kalau dibilang penyesat itu saudara bisa juga gitu, tapi nggak perlu terlalu vulgar kita ya saudara. Baik saudara, itu perkenalan bagi kami sedikit. Kami buka gereja itu tahun 2018 ya, Februari 25 Februari 2018. Februari kemarin baru ulang tahun yang ke-7 saudara ya. Jadi gereja kita 2 tahun 2020 ditabiskan. Jadi 2 tahun dia kita merintis sebagai pos PI. Kita dimulai ada beberapa orang, 25 orang, anak sekolah minggunya juga ada 22-an begitu saudara. Jadi kami dulu di luar rumah. Jadi kalau saudara di kilometer 125 dulu itu belok kiri sebelum gate itu belok kiri kita. Jadi ketika saya diutus ke situ saya 3 bulan berdoa. Betul, pertama saya doakan, betul nggak Tuhan saya suruh untuk menggembalakan. Baru yang kedua, kalau betul, tunjukkan di mana kami harus beribadah, tunjukkan di mana tempat yang bisa kami sewa. Ya akhirnya dibawalah. Perasaan saya memang kami dibawa-bawa. Ada 2 saya dengan wakil gembala Pak Manik di sana, saudara. Jadi kami di sekitar 125 itu berkeliling. Ya, jadi ada 2 rumah petak. Ya, kayu-kayu sudah seni permanen. Jadi kami dulu beribadah darurat sudah. Ya. Lalu inang itu ada Guru Manik, dia bilang, Guru Rega, nggak apa-apa Mang, ya, pakai aja katanya kan. Enggak inang harus kami sewa. Jadi dia kasih gratis tapi kan saya sewa. Karena saya tidak mau orangnya gratisan sudah. Berwibawa juga kita hamba Tuhan. Amin. Anak raja sudah. Walaupun kita harus berhati hamba, tapi status kita anak raja. Jadi kita perwakilan raja kita, segala raja. Jadi dengan kuasa kerajaanlah kita bisa merebut kekuasaan di suatu daerah. Pertama kekuasaan rohani. Jadi itu kami buka terus. Ternyata akhir 2019 COVID. 3 tahun COVID. Jadi gereja kita itu bertahan luar biasa. Saya bersyukur ya, di tengah-tengah COVID itu bisa bertahan. Jadi sekarang 7 tahun. Jadi 7 tahun itu dimakan COVID 3 tahun. Sebenarnya 4 tahun masih yang. Tapi kita percaya di tengah badai justru kita di situ diuji kekuatan iman kita. Amin saudaraku. Amin. Ya, saya percaya gereja ini juga pasti diberkati lah. Ya. Daerah sini cari tempat lebih luas lagi. Andalkan kuasa Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Gitu. Jadi saya sudah menggunakan kata-kata lebih sering, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, daripada tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Itu benar juga. Tetapi saya ingin memang karena Roh Kudus itu diberikan kepada kita, saudara. Di hati kita, di roh kita, di jiwa kita menyatu. Kitalah yang dimaksud oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya, bukan Tuhan lagi yang turun dari surga. Tapi rohnya yang telah diturunkan, dicurahkan kepada kita. Jadi itulah makanya kita harus membawa kerajaan Allah dimanapun kita berada. Di Jalan Soekarno-Hatta, saya percaya akan terjadi penuaian di sini, amin. Yes. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Baik saudara, ini kita akan masuk di sesi khotbah ini. Tadi itu hanya opening untuk perkenalan. Bayangkan perkenalan openingnya aja udah berapa menit saudara. Belum lagi pembukaan, isi dan kesimpulan. Aduh. Baik, mari kita buka Alkitab kita, bisa Alkitab Android juga bisa, Alkitab buku. Karena terkadang ada orang mempermasalahkan itu bukan Alkitab, itu aman, katanya. Apa itu Android, gadget? Iya pula ya. Jadi saya bilang, tapi isinya itu kan yang esensial, itu yang penting itu isinya. Jadi ini memang bukan Alkitab buku, ini Alkitab Android, Alkitab elektronik. Baik, mari kita baca Matius, kita buka Matius 16, 21, 28. Biasanya saudara kalau saya di sana, saya ajak itu jemaat itu berdiri, ya. Walaupun panjang ayatnya. Mari kita bagi berdiri. Bangsa Israel itu satu harian dijejer sama Musa itu berdiri. Baca kitab suci ya. Matius 16, 21, 28. Kita bergantian. Penderitaan pertama tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22, 1, 2, 3. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Haleluya, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Judul firman Tuhan ini seperti yang dipublikasikan, meneladani keteguhan Kristus. Kita minggu keempat ini, bulan keempat ini, bulan April, dari Sinode itu kita dikasih tema itu dampak meneladani Kristus. Ya, 1 tahun ini adalah temanya hidup itu berdampak. Kita harus berdampak, saudara. Amin. Ya. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita setahun ini, dan hari ini adalah tentang meneladani keteguhan Kristus. Jadi dampak bagaimana kita meneladani Kristus, yaitu dalam konteks keteguhan hatinya. Jadi tadi kita sudah baca nats firman Tuhan itu dicatat, itu tentang pemberitahuan bahwa Yesus akan mengalami penderitaan, dan itu setelah ada pengakuan dari murid-murid Tuhan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Lalu setelah Petrus mengaku Yesus adalah Mesias, Tuhan langsung memberitakan bahwa selanjutnya dia akan menderita. Selanjutnya dia akan pergi ke Yerusalem untuk mati, lalu dikubur, lalu naik.
bangkit saudara. Ya. Ini kebetulan juga minggu depan kita merayakan kematian dan juga Paskah. Lalu saudara, ya murid-murid sudah begitu senang bercengkrama dengan Tuhan. Ketika Yesus bertanya, siapakah aku? Pada murid-muridnya. Ya, ada orang bilang kamu adalah Yohanes, kamu adalah ini. Lalu Yesus bertanya kepada Simon Petrus, siapakah aku Simon? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi, anak Allah yang kudus dari Allah, juru selamat. Lalu Yesus berkata, benar katamu. Dan kata-kata itu bukan engkau yang mengatakan, tapi Bapalah yang memberikan kalimat itu kepada mulutmu. Lalu saudaraku, Yesus berkata, baik, tapi jangan kasih tahu dulu sama orang. Rahasiakan dulu itu, karena waktunya belum selesai semuanya untuk mengungkap siapakah Yesus yang sebenarnya. Tetapi di internal murid-muridnya saudara, bahwa Yesus itu sudah dikenal dan diketahui bahwa dialah Mesias. Jadi itu informasi yang wow gitu ya. Informasi yang luar biasa yang sudah dinanti-nanti oleh seluruh bangsa Israel. Lalu mungkin Yesus kenapa dia langsung menyatakan, ya aku akan disiksa, aku akan mati, aku akan dibunuh. Mungkin karena sudah ini waktunya gitu loh, bahwa murid-muridku pun sudah percaya bahwa akulah Mesias. Tetapi saudara, ternyata Yesus, yang disampaikan Yesus itu adalah penderitaan, saudara. Adalah konsekuensi atau syarat-syarat mengikut Tuhan. Setelah murid tahu bahwa Yesus adalah Mesias, ya, mereka kan tentu bisa senang saudara. Hebat ini, luar biasa ini kita bersama murid, bersama ini dengan Tuhan Mesias, Raja segala raja, penyelamat bangsa Israel. Mereka pasti nggak apa-apa saudara, biar awan kemuliaan ini seperti ini. Gak usah gelisah ya. Saya juga menikmati harumnya, menunggu waktu yang tepat untuk dieksekusi. Kalaupun saudara nanti ikut bersama situ makan, tidak apa-apa, saya traktir ya kan. Tapi saya traktir beberapa aja, setengah gitu kan. Nah Bapak Ibu, dia sudah tahu bahwa Yesus ini, ini raja yang dinanti. Lalu saudara, mereka pasti di dalam hatinya merasa kita pasti sukses, karena kita adalah murid raja, kita akan duduk di sampingnya pemerintah. Kita akan mengalahkan penjajah-penjajah Romawi dan yang lain. Tetapi saudara, ternyata tiba-tiba Pak Yesus berkata, aku akan pergi ke Yerusalem untuk mati dibunuh, tetapi bangkit pada hari ketiga. Lalu apa kata Simon Petrus? Jangan guru, jangan pergi ke sana. Ya, jangan pergi untuk dibunuh, gitu ya. Lalu Tuhan Yesus bilang, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah hari ini kita kan belajar keteguhan hati. Walaupun seolah-olah Petrus itu saudara menghalangi Tuhan supaya tidak mati, itu kan seolah-olah positif untuk kebaikan. Tetapi Yesus yang tahu apa misi yang harus diembannya, itu harus diselesaikan, yaitu menyelamatkan manusia dengan kematiannya. Jadi berulang-ulang Petrus menghalangi dengan sebenarnya mungkin secara pikiran manusia itu baik saudara, tapi ternyata bagi Tuhan ya tidak baik, karena menghalangi rencana Tuhan. Nah, di sini saudara, benar-benar kita melihat hati Tuhan itu begitu teguh, saudara. Ya. Begitu kuat, walaupun mati, ya tetap aku harus lakukan itu. Gak terpengaruh dah dengan omongan Petrus.
Lalu saudaraku, ya akhirnya memang Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang mau kita pelajari ya, bahwa Yesus itu benar-benar tidak berubah sedikit pun. Dia benar-benar teguh dalam pendiriannya karena misinya untuk menyelamatkan manusia. Yang mana klimaksnya atau puncak perjuangan itu adalah penyiksaan atas dirinya, kematiannya, dan sampai kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, kita mau belajar tentang keteguhan hati Tuhan dari nats ini tadi. Apa-apa saja ini, ya, yang mau diteladankan bagi kita, ya. Nah, terlebih dahulu saya sampaikan juga apa ini keteguhan hati. Keteguhan hati itu adalah karakter, ya, yang benar-benar tidak goyah, kuat berpegangan pada sesuatu, atau tidak berubah pendirian akibat pengaruh sesuatu. Ya, keteguhan hati seseorang senantiasa dipicu oleh adanya kepercayaan atau keyakinan dalam diri sendiri, bahwa sikap yang diambil adalah merupakan kebenaran bagi diri. Ya, jadi keteguhan hati, ya, yang tidak mau berubah akibat pengaruh apapun, tidak mau berubah, ya, dan itu dipicu oleh karena keyakinan dan kepercayaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat ini, Saudara, apa yang mau kita pelajari dari sikap Tuhan Yesus ini tentang keteguhan hati ini, Saudara, buat kehidupan kita orang-orang Kristen hari-hari ini, khususnya jemaat-jemaat Tuhan, jemaat GB Hope, House of Victory, House of Blessing, Saudara. Karena ini kita akan melihat nanti ini sangat berperan penting dan justru bisa dikatakan hal yang paling sangat penting, ya, yang harus dimiliki oleh seorang pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu, ya, kalau orang tidak teguh hatinya, dia pasti gampang berubah, dipengaruhi oleh sesuatu hal. Ya, zaman sekarang banyak orang berubah pindah agama. Tadi saya sudah sampaikan, kayak siapa tuh? Itu kan lagi viral itu di TikTok, di mana-mana, di Facebook, di internet, di YouTube. Ya. Lalu dia dicap sebagai Judas Iskariot, ya kan? Dan itu sangat menyakitkan di hati. Tapi dia dengan antengnya masih tiktokan dengan calon istri barunya itu. Di satu sisi, istrinya yang diceraikannya itu dengan anak-anaknya juga bersuka cita main tiktokan juga dan pergi ke gereja. Yang satu pergi ke gereja, yang satu pergi entah kemana. Gampang berubah, Saudara. Padahal sekian puluh tahun, belasan tahun mereka membina rumah tangga mereka. Ada apa ini? Pasti ada yang mempengaruhi. Itu karena dia tidak memiliki keteguhan hati. Ya, itu karena pendiriannya itu berubah-ubah, Saudara. Orang yang bimbang itu tidak akan mendapat apa-apa. Lalu, Saudara, dengan pengaruh negatif yang ada pada dia akhirnya apa? Berubahlah keputusannya. Dan keputusannya itu, Saudara, menyakiti banyak orang. Jadi, sementara kita orang Kristen ini, Saudara, kita harus setia sampai mati. Amin. Amin. Kalau enggak, Saudara, ya Tuhan berkata, ya, orang yang setia sampai mati, ya, dia akan diberkati, Saudara. Ya, tetapi kalau orang berubah setia di tengah jalan dia berubah, ya, imannya gugur. Dia tidak akan mendapatkan bagian dari kerajaan Allah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Jadi artinya apa, Saudara? Surga neraka ini taruhannya jika kita tidak teguh, Saudara, berpendirian di dalam Kristus. Nah, apa ini teladan? Teladan yang pertama adalah yang diteladankan oleh Kristus ini, ketetapan hati Kristus itu nampak dalam ajarannya atau sikap dan tindakannya, yaitu teguh menghadapi penderitaan.
Dia betul-betul saudara teguh menghadapi penderitaan. Walaupun tadi sudah dicegah oleh Petrus, jangan Tuhan, jangan pergi ke Yerusalem, engkau bisa mati di sana, dibunuh. Saudaraku, tapi Yesus tidak berubah sedikit pun. Nah, ini saya mau kasih tahu saudara, bahwa ketika misalnya saudara sudah tahu nanti jam 1 kamu akan ditabrak di jalan di bundaran, kira-kira gimana perasaan? Oh, saya harus mengusir uap ini, asap ini. Soalnya udah mulai mengganggu. Dalam nama Yesus pergi asap kemudian. Semoga para BPK dijamah oleh Tuhan tidak mengkipas-kipas terganggu banget. Itu BPK ya. Haleluya. Baik saudara, ya. Tidak berubah sedikit pun, ya. Walaupun dia tahu bahwa hari kesekian, ya, dia akan mati dibunuh. Demikian juga tadi saya katakan tadi, apabila kita tahu nih hari kematian kita nanti kita akan ditabrak, itu betapa sakitnya. Yesus juga seperti itu, betapa sakitnya. Dia tahu bahwa nanti dia akan disiksa sampai ketika sebelum hari penyiksaan itu datang. Ketika di Taman Getsemani, ya, dia bergumul, bahkan peluhnya itu pun seperti darah. Karena betul-betul itu akan begitu sakit. Dia mungkin membayangkan dicambuk, dia membayangkan disiksa saudara, diseret-seret, diludahi, ditendang saudara. Lalu disuruh mengangkat salib yang besar. Sudah tak ada tenaganya, disuruh lagi ngangkat saudara. Lalu saudara sampai di Golgota dia disalibkan lagi, dipaku lagi. Ya. Setelah dipaku dikasih lagi asap. Setelah dikasih asap, sakit perutnya sudah lalu ditombak lagi saudara. Barulah dia mati. Setelah mati dia tidak merasakan lagi sakit. Tetapi dari detik-detik, dari pagi buta sebelum hari penyaliban itu sampai jam 3 sore, berapa jam itu saudara, dia betul-betul mengalami kepedihan yang luar biasa. Tapi dia tidak gentar sedikit. Amin saudara. Amin. Demi keselamatan miliaran orang, demi keselamatan saudara dan saya, dia rela terima siksaan itu. Hari ini saya mau tanya, demi keselamatan banyak orang di dunia ini, bagaimana keteguhan hati? Bagaimana kesetiaan saudara mengikut Tuhan, memberitakan firman Tuhan, mengundang kerajaan Allah, mengundang Roh Kudus Tuhan hadir di kota dunia ini? Itu tergantung keteguhan hati saudara. Sebanyak orang nanti, sebanyak berapa orang yang akan dipanggil melalui pelayanan kita? Sesakit apa yang harus kita alami saudara? Ya, dituntutlah keteguhan hati kita yang luar biasa. Ya, tidak ada tendeng alingnya, tidak ada saudara, tidak ada tawar menawar kan? Ya. Jadi saudara, kematian pun harus dihadapi demi keselamatan manusia. Amin. Jadi kalau mungkin saudara jauh ke sini, capek datang ke sini saudara, ya, nggak ada uang saudara untuk datang ke sini, apakah saudara langsung menyerah? Amin. Siapa yang langsung menyerah? Ada udah tuh sih, ya kan? Gereja ada pun kalau ibadah ada asap-asap DPK. Masih kecil gerejanya, tidak ada AC, yang ada AC alam. Saudara, saya bersyukur loh, gereja kami dulu dari papan-papan
Kalau saudara langsung ke gereja yang punya AC full band luar biasa, tak ada tantangannya, agak seru saudara. Menikmati saja. Akhirnya apa? Setelah nanti diberkati terus, ya, disuruh melayani, ya, ke tempat-tempat tertentu yang tidak saudara sukai, langsung menyerah. Bukan kayak gini pelayanan. Saya orangnya tuh selalu kalau memproses orang itu kalau bisa dari paling rendah. Makanya saudara kalau lihat film-film itu ya, ada orang kaya, raja, penguasa gitu ya. Dia ingin apa saudaraku? Melihat anaknya manja gitu ya, karena dibesarkan di dalam kekayaan. Demi mendidik itu saudara, dibuat suatu kondisi ya, supaya si anak itu betul-betul masuk di dalam ya, mengalami kehidupan orang-orang jalanan itu saudara. Akhirnya beberapa tahun anaknya ini ya, karena dibuat demikian rupa ya, jatuh miskin, bangkrut usahanya gitu. Jadi si anak ini pun jadi hidup gelandangan saudara, tidak ada uang lagi. Tetapi disitulah dia diproses, dilihat karakternya. Ternyata dia bisa bertahan. Dalam beberapa tahun dilihat bapaknya, oh ternyata anakku ini bertahan, berhasil, bukannya berdosa, bukannya berbuat jahat. Akhirnya dikembalikan saudaraku, dipulihkan lagi status dia saudara. Ya. Nah ternyata si anak ini mendapat satu pelajaran yang sangat berharga. Ketika dia mengalami penderitaan orang-orang susah, dia mengalami sebagai orang susah, dia tahu kondisi orang susah itu seperti apa. Yang tadinya dia bisa jajannya aja hamburger dan segala macam. Tapi setelah dia waktu itu menderita saudara, beli satu bakpao aja tidak bisa. Jadi lewat itu dia belajar saudara. Sesungguhnya seperti itulah Tuhan kita Yesus. Dari kerajaan surga di kemuliaannya turun ke bumi untuk merasakan penderitaan kita. Jadi bersyukur saudara kalau pelayanan kita dari kecil, dari yang sulit saudara, nanti kalau sudah besar kita akan setia. Itulah keteguhan hati. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, sampai apa penderitaan yang berpotensi kita alami dalam mengikut Tuhan ini, sampai kepada kematian. Jadi bukan hanya ya hartamu dikorbankan, bukan hanya uangmu, gajimu, jiwa dan ragamu, nafas kita juga. Ya. Bagaimana dengan kita saudara? Apakah hanya karena ekonomi? Apakah karena kehidupan kita Senin Kamis? Ya. Apakah karena di rumah tidak ada lagi beras? Yang ada hanya ikan asin? Nah. Dulu saya mau cerita. Cerita ada orang Tionghoa ya, kalau imigran dari suatu tempat atau ke mana lah gitu, Indonesia gitu, di pantai-pantai, mereka kan sulit untuk cari hidup. Lalu makan pun susah saudara, karena pekerjaan pun tidak mudah didapat. Jadi ketika dia dapat uang dari berdagang kecil-kecilan, dapatlah beberapa ratus ribu. Tapi hanya beberapa ratus ribu mereka bisa hidup berbulan-bulan. Gimana caranya? Ya, belilah beras berkarung-karung, ya. Lalu ikan asin, dibelilah ikan asin sekilo, 2 kilo. Gimana caranya saudara bertahan hidup? Dimasak nasi ini saudara, sayur pun susah juga. Yang ada hanya ikan asin ini. Lalu diapain ikan asin ini sekilo ini bisa sebulan? Digorenglah mungkin 2 ekor hari ini, ya, untuk seminggu saudara. Lalu digantungkanlah di dapurnya, di meja makannya. Lalu disendok nasi dimakan. Ya. Lalu mana ikannya? Ini kan tergantung di sini. Lalu diapain itu saudara? Hah? Dicium gini.
Sama seperti ini kalau saudara bawa nasi di sini kan, aroma BBK sudah ada. Habis nasi. Habis nasi itu saudara. Ya oke lah, sudah mulai habis, ini kan jatah 2 ekor untuk seminggu. Oke lah, hari ke-7 saudara habiskan makan ikan. Demikianlah berbulan-bulan dia hanya beberapa ratus ribu biaya hidupnya. Tetapi demi semangat hidup mereka untuk bertahan hidup mereka seperti itu saudara. Sekarang bagaimana kita? Kita harus mengetahui saudara, demi pekerjaan Tuhan, demi kita nanti hidup bersama Tuhan di hari depan saudara, kita juga harus rela hidup menderita saudara. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kita harus bisa saudara, sesederhana apapun kita datang ke gereja kita ini, ya, tidak ada pun sepeda motor, kita ayo jalan kaki. Kalau jaraknya 5 kilo masih bisa lah jalan kaki. Saya setiap hari jalan 3 kilo saudara, ya, 6.000, 7.000 sampai 10.000 langkah. Itu membuat saudara sehat. Jadi kalau sudah mulai ada encok-encok, sudah itu kurang jalan itu sudah, kurang olahraga. Siapa yang rumahnya jauh dari tempat itu? Hah? Jauh? Jauh kan? 3 kilo. Apalagi ada sepeda motor. Jadi kalau ada saudaramu yang malas komsel, FA, yang malas ibadah, kau tirulah Tuhan Yesus. Kita harus punya keteguhan hati, kita harus rela menderita bro. Berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Ya. Jadi beberapa tahun ini 7, kalau kami kan 2 tahun, kami juga pengalaman saudara dalam pelayanan kami dulu. Saya juga bertanya sama Tuhan seperti apa nanti ke depan ini Tuhan gitu ya. Ternyata apa saudara? Ternyata kan waktu kami dikasih sewa di samping rumah itu, ya kita nggak tahu lah apa tujuan Tuhan ya. Maksudku Tuhanlah yang punya keputusan semua. Jadi yang punya rumah itu saudara akhirnya ikut beribadah ke kita. Ya, tadinya dia di GKPI, tapi karena sudah nggak sehat lagi, akhirnya minta permisi. Jadi disampaikanlah kepada saya itu setelah 8 bulan ya. Dan setelah 8 bulan mereka ikut ibadah, 2 pelayan juga ikut, kami doakan terus. Nah setelah 8 bulan itu dia permisilah ke pendetanya untuk berjemaat di kita. Jadi langsung dibilang sama saya, Amang, saya sudah sampaikan kepada pendeta kami pindah ke gereja Amang ya. Karena udah tua juga, udah 70-an. Lalu dibilangnya apa saudara? Dan aku percayakanlah hidupku kepada Amang. Loh, kenapa begitu nak? Aku percayalah sama Amang ya, sama gereja Amang. Nah ternyata saudara, bahasa di balik bahasa itu dia sudah rela untuk dijemput oleh Tuhan. Jadi akhirnya apa saudara? Singkat cerita, seminggu setelah itu dia minta doa. Oke, kita akan doakan secara pelepasan gitu ya. Tapi itu hari Minggu disampaikan hari ini. Jadi saya bilang hari Selasa lah, karena di situ ada menara doa. Saya bilang kan, saya juga kan harus berpuasa juga karena pelepasan. Saya dengar ternyata Inang itu kepala dukun juga saudara. Juga nih gitu kan. Nah ternyata di 125 itulah kepala dukun. Dan akhirnya apa saudara? Minggu malam, entah karena apa, padahal hari Selasa sudah kita jadwalkan untuk didoakan. Jadi minggu malam itu saudara, jam-jam 12 muntah darah. Meninggallah akhirnya kami ini semua. Jadi, wah gimana nih? Belum didoakan udah begini, gue bilang kan. Apalagi didoakan, gue bilang kan. Berarti, oh ya nggak apa-apa, mungkin itu rencana Tuhan. Takutnya begini, kalau setelah kalian doakan muntah darah, kalian kena. Tetapi saya percaya Inang ini sudah diterima oleh Tuhan. Karena dia terima Tuhan dan serahkan hidupnya kepada pendeta, gitu ya. Ya makanya dia rela melepaskan seluruh
akan ada tiup namanya. Dukun-dukunnya. Nah, singkat cerita, ya sayalah yang ini kan, yang mengubur saudara. Nah, kemudian saudara seiring berjalan waktu, karena mereka butuh dana, ya saya bantu. Saya bantu dengan catatan, ya nanti emang kami akan bayar, lalu nanti kalau belum bisa kami bayar, rumah inilah, tanah inilah kami akan jual. Ternyata itulah yang ada di pikiran. Dan aku selalu doakan itu. Rumah ini, tanah ini dalam nama Yesus ini akan rumah Allah. Singkat cerita saudara, akhirnya tanah itu, rumah itu kita take over. Jadi kalau tak salah kita dan akhirnya di sampingnya pun kita take over saudara. Jadi tanah di sana itu udah luas hampir 1,5 hektar. Jadi mau bangun gereja 40 kali 50 sudah bisa di situ. Saya berdoa sama Tuhan, aku dulu dapat visi, Tuhan kasih perkara yang agak besar. Bukan besar saudara ya, agak besar. Karena Tuhan kita Allah yang besar ya. Aku punya Tuhan yang besar. Nanti kita nyanyikan itu ya kan. Jadi saya percaya juga yang agak besar pun ya lumayanlah Tuhan. Tapi berapa besarnya? Kalau Tuhan berkenan 50 kali 40. Tapi entah kapan itu terjadi nggak tahu saya. Tapi yang jelas tanah itu sudah terbukti. Tapi sekian tahun saudara kami menderita. Oh langsung mulai tegang ini penderitaannya. Ya akhirnya menderita dalam arti kami, ya saya dulu kan untuk kredit, ambil kredit ke bank segala macam. Bayangkan kami cicilan kami 9 juta loh per bulan. 9 juta sudah. Dan tahun yang lalu itu sudah lunas semua. Tahun ke-6 lunas semua. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalau saudara punya visi, ayo sampaikan kepada Tuhan apapun harga yang harus dibayar, bayar saudaraku. Jiwa ragamu saudara, ya tenagamu, waktumu, uangmu, hartamu tidak masalah saudara. Karena itu semua dari Tuhan. Kalau lihat saudara orang-orang kaya sana tak ada damai sejahtera. Sebentar lagi udah meninggal, kemana uangnya itu? Saya capek mengkhotbah orang kaya, nggak bertobat-tobat saudara, susah sekali bertobat orang kaya. Betul. Saudara. Jadi makanya dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Amen. Miskin, memang konteksnya itu miskin rohani. Tapi di situ miskin. Kalau kita pun secara harafiah memaknainya, lihatlah orang-orang miskin saudara. Ya, dia pasti mudah bertobat itu. Udah susah dia pasti nangis-nangis. Oh mana Tuhan, tolonglah Tuhan gitu. Coba orang kaya, gara-gara uangnya apa kau gitu. Nggak ada itu. Siapkuro doro idahan. Ngapain itu gereja-gereja itu? Dengar khotbah Pak Andis tuh Pak Galong itu. Siapkuro doro idahan. Ya ampun. Pernah dengar kalian itu? Siap kulit doro itu. Padahal firman Tuhan jelas berkata manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Amen. Yang keluar dari mulut Allah. Amin. Amen. Jadi perkara rohani itu paling utama. Mendirikan kerajaan Allah di tempat ini paling utama. Adalah prioritas utama pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Yes. Jadi khusus dan juga jemaat Tuhan. Saudara kalau sudah jadi jemaat, ayo belajar lagi. Harus meningkat imannya. Ya, harus jadi murid Tuhan. Setelah jadi murid, jadi prajurit. Jadi bukan hanya jemaat saja pengikut, ya. Jadi murid itu hanya murid yang bisa didikte. Kalau jemaat ya bisa didikte. Susah sekali didikte. Ya. Kau bayar perpuluhan, bayar persembahan, nggak bisa. Matre. Makanya harus meningkat imannya saudara. Justru Alkitab mengajarkan kita harus punya jiwa memberi. Berilah maka engkau akan diberi. Justru kunci diberkati adalah tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Bahkan jumlahnya dan jenisnya. Kalau kita tabur uang, Tuhan memberkati secara materi. Kita tabur kehadiran kita di ibadah. Yang saudara tuai apa?
kehadiran Tuhan dalam hidup. Amin. Tapi banyak orang datang menabur kehadirannya di gereja, tapi dia tidak menabur secara materi. Maka dia hanya diberkati secara rohani saja. Berkat jasmani keuangannya kurang. Itu hukum dahulu. Nah, itu penderitaan. Jadi ada sebuah cerita, ya, yang seorang yang tetap mempertahankan Yesus dalam hidupnya, ya, sampai nyawanya jadi taruhannya. Udah jam berapa ini, saudara? Oh, masih ada seperempat jam lagi. Paling enggak 5 menit tuh. Ya. Saya nggak bisa sampaikan seluruhnya bahan khotbah ini karena nanti kelamaan. Nah, jadi ada asal usul dari lagu I Have Decided to Follow Jesus. Jesus itu, ya, aku mengikuti Yesus adalah keputusanku. Saudara, saya percaya saudara sudah pernah dengar ini. Yang sudah pernah dengar? Ada yang sudah pernah dengar? Udah. Ya. Tapi banyak kan yang belum, ya. Nanti kalau udah banyak semua kalian ceritakan, udah pernah itu Pak di sini, ya itu aja gitu kan. Malu saya secara di dalam hati gitu, ya kan. Nah, ceritanya begini, saudara. Ini ada seorang yang namanya Nokseng dari orang India, ya. Pada tahun 1800-an di Eropa itu terjadi kebangunan rohani, ya, sehingga misionaris dari Inggris datang ke India, ya. Lalu singkat cerita lainnya, datang ini saudaraku misionaris ke India dan berjumpa dengan yang namanya keluarga Nokseng di situ, istri dan anak-anaknya. Lalu terima Yesus. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa suku di daerah itu yang namanya suku Garo, ya, itu adalah suku yang luar biasa brutalnya. Mereka adalah makhluk atau suku kanibal. Jadi mau orang-orang saudara dimakannya, sama seperti orang Batak dulu, ya kan. Jadi misionaris dari Belanda dulu dimakan orang Batak, saudara, direbus dan dipanggang. Nah, demikian juga orang ini, orang-orang suku Garo di tanah di India ini, saudara. Saudara bisa lihat nanti di apa tuh? Di daerah India sebelah timur, saudara, di Assam, saudara. Nah, jadi saudara, dulu di sana adalah suatu kebanggaan bahwa orang-orang itu, saudaraku, sebanyak apa mereka memakan orang, sampai rumahnya juga itu tengkorak-tengkorak. Itu menjadi suatu kehormatan bagi mereka. Itulah saking brutalnya suku ini. Lalu penginjil ini datang ke sini, misionaris Inggris ini datang ke suku itu, saudara, ya. Tetapi yang tertangkap masih keluarga Nokseng ini. Istri dan anak-anaknya terima Tuhan Yesus. Lalu saudara, kepala sukunya terkejut, kenapa ini kok bisa terima Yesus? Dia tidak setuju, ada ajaran baru datang. Lalu dia panggil ini Nokseng, kenapa kamu percaya kepada Yesus? Apa hebatnya, untungnya kamu terima Yesus? Ya, Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Kita mati masuk surga. Itu pada intinya, saudara. Jadi akhirnya apa, saudara? Ya, akhirnya si kepala suku ini tidak tahan, saudara. Kurang asam ini menjadi menginjak-injak harga diri saya, ya. Karena dia juga tidak mau ada orang yang lebih tinggi di situ yang harus dipuji. Sekarang saya perintahkan kamu pilih Yesus atau mati. Saya pilih Yesus, ya. I decide to follow Jesus. No turning back, no turning back. Tidak ada ingkar-ingkar lagi, tidak berbalik-balik. Saya ikuti Yesus. Amin. Dar, dipenggal, bukan ditembak, dipenggal, mati juga. Lalu kemudian istrinya lagi, kamu juga. Sekarang kamu pilih Yesus atau tinggalkan Yesus? Saya pilih Yesus. Ya.
I decided to follow Jesus. No turning back. Tidak ada ingkar-ingkar lagi. Bangga lagi. Ya, sampai anaknya dua. Jadi singkat cerita saudara, kepala suku ini saudara berpikir setengah mati. Kenapa? Sampai taruhan nyawa keluarganya, ya. Istri dan anak-anaknya juga berani. Ada apa? Ada apa dengan Yesus ini? Akhirnya dia beli Alkitab, baca. Akhirnya apa saudara? Dia dilawan oleh Tuhan. Kepala suku ini dilawan oleh Tuhan. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Dan akhirnya saudaraku, dia mengumumkan dia pengikut Kristus. Akhirnya terjadilah kebangunan rohani besar-besaran di India pada waktu itu. Dan sampai sekarang daerah Assam itu 95% Kristen. Saudaraku, itu terjadi karena apa? Ada orang yang mau hidup menderita. Ada orang yang mau bayar harga seperti Yesus, saudara. Jadi hari ini saudara, sesakit apapun yang kita alami hari ini, baik perekonomian kita, ya, baik itu saudara masih ada penyakit dalam hidupmu, saudaraku, istrimu lari, suamimu lari, meninggalkan engkau, saudara. Jangan putus asa, jangan putus asa, saudara. Engkau berpegang teguh setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, berapapun jumlah jiwa hari ini, 12 minimal ya, sudah gereja itu, ya kan? Jadi ada, kami sudah 7 tahun sekarang, ya 112 dengan sekolah minggu sekitar 30-an sudah. Maaf, sorry, 112 itu oh ya, semuanya dengan dewasa sudah. Jadi kami beribadah rata-rata 50 lah. Jadi yang lainnya masih banyak yang bekerja atau apa. Anak-anak sekolah minggu rata-rata beribadah 20 orang. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan di tempat ini harus rela menderita. Amin. Itulah pesannya hari ini. Amin, saudara. Saya percaya di Jalan Soekarno-Hatta ini dengan orang-orang yang mau berkorban di sini, saudara, baik hartanya, baik jiwanya, baik doa-doanya, baik waktunya, baik puasanya, saudara, baik dia mempelajari firman Allah dan khotbah-khotbahnya. Saudaralah jadi pionir-pionir promotor di daerah ini. Saya percaya daerah ini juga mungkin suatu saat akan dimenangkan, ya puji Tuhan, supaya berdiri gereja yang besar di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Inilah teladan Tuhan yang bisa saya sampaikan saudara buat kita. Ada 2 lagi sebenarnya, yaitu teguh melawan kuasa setan. Tapi saya singkat saja di sini. Ya, kuasa setan ini kan itu tadi idenya Petrus itu, jangan Tuhan yang pergi gitu. Itu kan bukan setan deh, Petrus loh. Lalu di mana setannya? Di idenya. Nah, ide untuk menghalangi Yesus ke Yerusalem untuk disalib itu kan idenya setan. Nah, ini saudara, bisikan-bisikan iblis itu saudara juga harus kenali. Ya. Di dalam hidup kita, saudara, terkadang bisikan iblis ini seolah-olah membawa dampak yang baik bagi kita, seolah-olah membawa untung bagi kita. Seperti tadi yang saya katakan tadi, udahlah, gua mau langsung si gerijai, ya kan, sabudun doroida, dangan ida siani, dangan pencarian, dangan berkat siani. Jangan dengarkan itu. Amin. Amin. Jadi kalau kau dengarkan itu, maka ya akan jatuh, saudara. Kemudian juga saudara, ini kan rencana Tuhan kepada Tuhan Yesus, ya, bahwa dia akan memenuhi rencana itu mati di Yerusalem, begitu ya. Lalu Petrus ingin menghalangi. Nah, ini juga kita harus ketahui, jangan sampai ada orang yang mau menghalangi visi Tuhan dalam hidup. Amin. Kalau visi Tuhan dalam kami di sana sudah jelas. Pematang Ubu itu harus berdiri untuk gereja yang bisa menampung banyak orang, supaya kota Duri dan sekitarnya
Pematang Omo kilometer 125 Kecamatan Datik Sulapan, ya, bisa banyak beribadah ikut Tuhan Yesus. Itu rencana Tuhan bagi kami, saudara. Pastikan apa rencana Tuhan bagimu. Visi Tuhan apa, saudara? Apakah ada visi Tuhan untuk tetap melayani GB Hope ini? Jadi kalau ada bilang, untuk apa kau melayani situ? Jangan dengarkan, amin. 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 Tetaplah melayani Tuhan, karena upah kita besar besar. Saudara akan dapat mahkota. Bahkan di dunia ini Tuhan akan memberkati kita. Berkatnya tadi apa? 3. Ya, saya semua seluruhan. Karena gereja ini rumah berkat, amin. Amin. Ya, jangan dengarkan iblis, itu yang utama. Dan lawan, saudara. Ya, tawaran-tawaran manis seolah-olah itu menyelamatkanmu. Ya, orang menawarkan keselamatan bisnismu, keselamatan karirmu, keselamatan perekonomian, asal engkau pindah. Sama dengan sendiri kemudian. Tolak itu, saudara. Yesus terlalu berharga untuk kita lepaskan. Amin. Tidak ada yang lebih berharga dari itu. Ya, karena itu pilihan yang terbaik, pilihan kalau di ibaratnya sekolah, ya. Kalau universitas di dunia ini, universitas yang paling terkenal, yang paling tercanggih, paling hebat itu ada misalnya Universitas Harvard, gitu, di Amerika. Orang kan bercita-cita ke sana. Jadi orang daripada memang terlalu banyak universitas di dunia ini, ya. Ada yang tinggi, yang mantap, ada yang sedang, ada yang rendah. Kita pilih yang tertinggi, sudah, yang terbaik. Kalaupun tidak bisa capai nilai 100, nanti kita dapat nilai 9, kita dapat universitas yang lebih bagus. Masih bagus, masih lumayan. Amin. Amin. Kalau orang bilang, untuk apa? Nggak betul itu Yesus itu nggak masuk surga. Loh, jelas kok ajarannya sempurna. Ya, mengajarkan kita hidup kudus, punya istri 1, ya, tidak kawin cerai, Amin. tidak boleh berjudi, berzina, dan apalagi sudah banyak sekali ajaran sempurna, bahkan mengasihi musuh. Ada nggak kepercayaan yang lain mengajarkan ini? Nggak ada, saudara. Ini yang terbaik. Tidak ada yang menentang hukum itu. Amin. Tidak ada yang menentang hukum kasih, sukacita, damai, sejahtera, ya, kebahagiaan, apalagi saudaraku, ya, kesabaran, penguasaan diri, kebaikan, kemurahan hati. Tidak ada yang menentang hukum itu. Loh, kalau orang sana gigi ganti gigi, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Kalau kau bunuh saudaraku, ku bunuh kau. Kalau orang Kristen enggak, ku ampuni kau, ampunilah musuhmu. Amin. Amin. Makanya di sini jangan pernah punya musuh. Amin. Ya. Walaupun kau bilang aku mengasihi saudaraku, aku mengasihi musuhmu, tapi masih sinis-sinis. Ya. Sama saja itu membunuh, saudara. Ya, membenci itu kan membunuh, saudara. Ini ajaran Tuhan Yesus. Kalau ajaran yang lain kan membunuh itu mematikan orang, kan? Membuat orang mati. Ajaran Yesus apa, saudara? Membenci saja sudah membunuh. Belum dimatikan loh orang itu. Ini sempurna, ini jalan terbaik. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Amin. Kalau ada pun perdebatan yang lain dibilang, enggak itu Allah Tritunggal itu enggak, itu katanya 3 Tuhan pilih. Enggak. 3 pribadi, 1 hakikat, 1 nggak bisa dipisah. Allah yang Esa itu kan Allah Tritunggal. Itulah kepercayaan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi semahal apapun, ya, sesusah apapun kita dalam hidup ini, jangan mau saudara dikalahkan oleh tawaran-tawaran manis dari bisikan iblis, saudara. Katakan, enyahlah kau iblis. Katakan dulu, di mana iblisnya, ya? Katakan dulu, enyah kau iblis, entah di mana pun itu. Entah ide-ide dari siapa, ya. Nah, ini saudara, yang ketiga, ya. Waduh, udah jam 12 ini, saya minta maaf. Ya, sudah selesai, ya.
Yang ketiga ini sebenarnya mengajar kebenaran, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Yaitu tadi yang saya sampaikan, summary-nya saja, yaitu tantangan utama bagi pengikut Kristus yang harus ditaklukkan adalah egonya sendiri, ya, kedagingannya. Galatia 5 ayat 19, ya. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dunia kita. Roh dunia ini, kemegahan dunia, harta dunia ini, saudara, ya, keinginan mata, ya, orang, kau melihat harta orang, saudara, kau mengingininya, sehingga engkau menghalalkan segala cara. Ini kita harus taklukkan. Jangan sampai seperti itu. Amin. Dan yang ketiga itu yang harus kita taklukkan, iblis kita, iblis dalam porsi kita. Karena iblis itu kan di Efesus 6 itu ayat 12 itu bertingkat-tingkat, ya. Ada pemerintah, penguasa, penghulu udara, dan roh jahat. Kalau level saudara belum strong, ya, nanti iblis yang datang itu masih level-level iblis kopral, ya. Roh jahat, bigu-bigu gencang. Kadang ada orang ditakut-takuti, kesurupan. Usir saja dalam nama Yesus, selesai. Nah, seperti tadi di pikiran Petrus tadi, iblis harus kita lawan, ya. Amin. Nah, inilah keteguhan Tuhan Yesus, dia tetap mengajarkan itu, ya. Kebenaran ini sudahlah diajarkan oleh Tuhan sampai dia mati, tidak berubah pengajaran, ya. Dia mengajarkan hiduplah menderita, kemudian dia mengajarkan saudara teguh lawan iblis, kemudian teguh mengajarkan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Amin. Pikul salib, saudara, sangkal diri, inilah pengikut Kristus yang sejati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Baik, saudaraku, mari kita mengundang saudara, karena sudah berakhir. Kita angkat pujian kita, aku punya Tuhan yang besar.